Selamat siang, selamat datang Selamat di siang. acara diskusi toleransi Hadasof Indonesia bekerja sama dengan Rumah Produktif Indonesia. Terima kasih untuk kehadirannya. Salam toleransi, Bapak Ibu. Ini acara yang baru pertama kali diadakan oleh Hadasof Indonesia secara daring. Sebelumnya kegiatan-kegiatan kami ada di bentuknya adalah off air ya, temuan langsung. Saya menyelenggarakan Tolerance Film Festival. Saya izin memperkenalkan kegiatan saya dulu. Acara Hadasa selama ini adalah untuk mengedukasi orang Indonesia, Bapak Ibu. Kenapa orang Indonesia perlu diedukasi? Karena masih banyak yang belum mengenal apa itu Yahudi gitu ya, apa itu negaranya orang Yahudi, negaranya Israel, dan juga sejarahnya. Makanya kami melakukannya lewat edukasinya lewat pemutaran film. Kemudian juga sejak tahun 2016, Hadasof Indonesia ini adalah yayasan resmi karena mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM ya. Nah, kemudian acara kami diskusi seperti yang terjadi hari ini melibatkan para pakar di bidangnya, mengedukasi tentang Holocaust, sejarah bangsa Israel berkaitan pula dengan Holocaust yang menjadi genosida di masa modern ini. Hadasa juga melakukan edukasi ke kampus-kampus. Bagi yang berminat bisa menghubungi saya. Saya akan mengadakan pemutaran film-film toleransi karena memang tujuannya untuk toleransi. Dan juga biasanya setelah pemutaran film akan penuh dengan tanya jawab ya. Nah ini beberapa kegiatan termasuk juga diundang oleh Pemda-Pemda. Nah ini yang kami lakukan edukasinya. Dan sekarang ini saya sudah mengarahkan kepada informasi-informasi. Jadi setelah toleransi, kemudian juga kita akan mengarahkan untuk mengenal negaranya gitu ya. Jadi negara Israelnya, termasuk juga dengan Palestina karena kedua entitas ini saling berkaitan, saling berhubungan. Nah, jadi kami menyajikan fakta-fakta, kami menyajikan sejarah, kami mengedukasi gitu ya, supaya tidak ada misinformasi. Ada juga informasi-informasi positif hubungan yang dilakukan Israel dan Indonesia. Sejauh ini memang masih banyak yang belum tahu, tetapi sebetulnya positif saja hubungannya ya, baik-baik saja begitu. Di belakang layar tentu saja. Nah, kemudian juga kita mengedukasi banyak juga sejarah ya, karena kalau tidak ada dasar sejarahnya tentu tidak bisa ujuk-ujuk begitu saja kita berbicara tentang sebuah bangsa, tentang sebuah suku, sebuah agama, semua kembali ada sejarahnya, ada silsilahnya, kurang lebih seperti itu. Kami Hadasof Indonesia ini juga turut mendukung edukasi melawan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Jadi turut serta dalam program untuk mengedukasi generasi muda, kurang lebih seperti itu. Bisa ikuti video-video edukasi kami di YouTube. Kami sengaja pilih judul YouTube kami Fakta Israel. Kenapa? Karena kebanyakan selama ini yang beredar adalah hoax dan misinformasi. Karena itu kami fokus kepada fakta dan data. Melihat kegiatan-kegiatan kami ada di media sosial. Dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jika ingin mengundang Hadasa, bisa hubungi saya sebagai pendiri Hadasof Indonesia. Kenapa kita membahas atau mengangkat tentang jejak Yahudi ini? Bapak Ibu, saya ajak untuk menonton sejenak sebuah film ya. Inilah foto perayaan Hanukkah, sebuah perayaan Yahudi di Batavia tahun 1935. Dan ini foto para pekerja kantor pos di Batavia yang dipamerkan oleh Museum Yahudi Belanda. Orang Belanda ada juga yang berdarah Yahudi, sehingga mereka turut datang ke Hindia Belanda, nama Indonesia dulu, bersama rombongan VOC, Usaha Dagang Belanda.
Jan Pieterszoon Koen, pendiri Batavia, adalah orang Yahudi yang memeluk Kristen. J.P. Koen menjadi gubernur jenderal Belanda selama 2 periode. Nama Batavia sendiri berasal dari wilayah Batavia di Jerman, yang dipercaya menjadi asal-usul orang Belanda. Pernikahan Yahudi ini berlangsung di Hotel des Indes yang termasuk prestisius di masa itu. Kini hotel yang dibangun Belanda tersebut tetap dipertahankan di Jakarta. Gedung Arsip Nasional di Jalan Gajah Mada ini dulunya rumah Rainer de Klerk. Tahun 1819 dibeli oleh Lander Miro, seorang Yahudi Ukraina yang bernama asli Jehode Igel. Miero juga mempunyai rumah besar di kawasan yang kini disebut Pondok Gede. Nama Pondok Gede merujuk dari rumah Miero. Sayang, maka Miero digusur menjadi pertokoan dan rumah Miero sudah tidak ada lagi. Organisasi Zionis pun berkembang di Batavia. Israel Goldstein, pendiri Keren Hayesod, organisasi Zionis, sempat datang ke Batavia tahun 1927. Selain Keren Hayesod, ada Asosiasi Peduli Yahudi yang diketahui dari laporan pertemuan tahunan mereka di Welvederen. Welvederen adalah wilayah Jakarta Pusat sekarang. Organisasi Zionis mendapat dukungan dana dari para elit dan profesional Belanda, termasuk Asosiasi Seni Hindia Belanda Kunstskring, yang gedungnya masih ada di Jalan Teuku Umar. Banyak orang Yahudi Belanda kembali ke negaranya sebelum Indonesia merdeka. Herman Solomonson, wartawan ini, kembali tahun 1926, meninggalkan rumah mereka di Jalan Keramat. Tahun 1942, Herman tewas dalam Holocaust. Jepang yang berada dalam poros yang sama dengan Jerman pada Perang Dunia Kedua memasukkan orang Yahudi Belanda dalam kamp Jepang hingga tahun 1945. Kini orang Yahudi Belanda asli hampir tidak ada lagi di Jakarta. Kuburan Yahudi Belanda di Petamburan dan Menteng Pulo paling tidak membuktikan jejak mereka di Jakarta. Salam damai dari Fakta Israel. Ya, Bapak Ibu, demikian tadi sekilas tentang Yahudi di Batavia. Jadi latar belakang acara kita hari ini adalah karena masih banyak orang Indonesia yang belum kenal atau belum mengetahui adanya sejarah orang Yahudi di Indonesia ini. Idealnya dengan mengetahui sejarah keberadaan orang Yahudi di Indonesia, maka kita lebih toleran dan kita lebih mudah menerima satu dengan yang lain. Nah, Hadasof Indonesia bersyukur sekali karena ada 2 pembicara yang sangat mendalami tentang peninggalan Yahudi, tentang jejak Yahudi. Pertama adalah Pak Teuku Cut Mahmud Aziz, peneliti sejarah Yahudi di Indonesia. Dan yang kedua, Ibu Dr. Jean François, betul ya Bu, dalam bahasa Prancis ini, peneliti Defense Heritage. Nah, saya perkenalkan dulu ya, Pak Poncut adalah panggilan atau sapaan dari Pak Teuku Cut Mahmud Aziz. Beliau adalah peneliti sejarah Yahudi di Indonesia. Teuku Cut Mahmud Aziz adalah salah seorang peneliti sejarah Yahudi yang mungkin bisa dibilang yang pertama ya di Indonesia, karena saya mengenal beliau sejak tahun 2013 dan tahun 2013 saja beliau sudah diundang dalam berbagai forum, seminar, konferensi. Pak Poncut melakukan riset pustaka maupun studi lapangan di sejumlah lokasi dan menelusuri jejak orang Yahudi yang pernah tinggal di Surabaya, Jakarta, Semarang, dan Aceh melalui wawancara langsung dengan keluarga,
yang menetap di London, Manchester, Hong Kong, dan Australia. Pak Pontcut juga menelusuri jejak sejarah Yahudi hingga ke Singapura, Penang di Malaysia, Belanda, Jerman, dan kota Antwerpen, Belgia. Pak Pontcut tidak hanya berperan sebagai peneliti, tapi juga telah melakukan terobosan dengan meyakinkan keluarga Yahudi di Australia, Manchester, London, dan Hong Kong untuk berkenan melakukan pemugaran terhadap makam keluarga mereka yang ada di Semarang dan Banda Aceh. Ini tidak mudah karena membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun lamanya. Pak Pontcut juga pernah mendapat dana penelitian dari Kemlu untuk melakukan penelitian di Indonesia, India, Myanmar, dan Malaysia. Ia adalah seorang inisiator kerjasama antara Aceh dan Kepulauan Andaman Nicobar di India. Pendidikan S1 dan S2-nya ditempuh di UGM, pernah mengikuti program summer di Universitas Per Stranieri di Siena, Italia. Dr. Jean François S1 di Prodi Prancis Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, S2 Ilmu Pertahanan Universitas Pertahanan, dan mengikuti summer course Universitas Adam Mickiewicz di Poznan, Polandia. S3-nya Ilmu Pertahanan Universitas Pertahanan. Dr. Jean François adalah peneliti non-PNS kajian Defense Heritage Balitbang Kemenhan tahun 2020 sampai 2022. Saat ini mengembangkan komunitas Defense Heritage Intellectual Community. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya menyampaikan terhormat saya sampaikan kepada salah satu narasumber kita, Dr. Jean François. Salam kenal Dr. Jean. Kemudian yang terhormat kepada Mbak Monik. Terima kasih banyak atas undangannya Mbak Monik. Ini seperti membangun kesadaran kita betapa pentingnya toleransi. Indonesia memiliki sejarah panjang toleransi, tapi saat ini seakan toleransi itu memang benar-benar hilang. Kemudian dan terhormat saya kepada para peserta, Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam kenal Bapak, Ibu-ibu. Semoga kita bisa berdiskusi dalam diskusi toleransi hari ini. Ya, salah satu peneliti tentang sejarah Yahudi di dunia, setidaknya apa yang saya presentasikan pada siang ini dapat memberi warna dan pelengkap dari penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Kalau kita bicara tentang sejarah, ini batu marmer ini adalah kuburan Suaranya double. warga Bolhofer di Banda Aceh. Jadi ini foto ini diambil tahun 77. Waktu itu Pak Lok Breker itu menjadi dosen tamu bahasa dan budaya Indonesia. Beliau ahli Melayu klasik, dosen tamu di Universitas Siakuala tahun 77. Ini kata-kata dari seorang penganut Budaisme di Surabaya. Jadi betul-betul kata-katanya menggambarkan bahwa orang Yahudi itu tinggal dimanapun, mereka ingin jauh dari konflik dan persekusi. Jadi artinya keberadaan orang Yahudi di seluruh dunia itu jangan selalu dikaitkan dengan gerakan Zionis yang ada di Israel. Ini menggambarkan betapa sulit meyakinkan orang-orang Indonesia bahwa orang Yahudi juga sama seperti komunitas agama lainnya. Mereka tidak sampai seperti anggapan menguasai dunia, kebijakan politik luar negeri. Mereka juga sama seperti kita. Dan menjadi bagian dalam sejarah di Indonesia. Saya membagi periode antara abad ke-16 sampai abad ke-20 dan juga 21 dan juga abad sebelum abad ke-16. Pada abad ke-20
pada abad 20 itu sudah ada ribuan orang Yahudi yang tinggal di Hindia Belanda. Mereka tinggal di beberapa kota, di 9 kota di Indonesia. Itu dari Banda Aceh, waktu itu nama Banda Aceh Kutaraja, Medan, Padang, Palembang, Bangka, itu hingga ke Ambon dan Papua. Artinya menyebar. Di mana ada orang Belanda, besar kemungkinan juga ada orang-orang Yahudi di sana. Sejarah kehadiran orang Yahudi di Nusantara itu tidak dapat dipisahkan dengan sejarah kedatangan bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Kalau bicara Belanda, kita bicara tentang sejarah VOC, bicara tentang Kamar Dagang Hindia Belanda. Ini sering di beberapa literatur dari kesaksian Israel Cohen itu sudah sering lah digunakan data dari Israel Cohen ini, seorang utusan Zionis yang pernah berkunjung ke Batavia dan melaporkan hasil kunjungan tentang keberadaan orang-orang Yahudi di Indonesia. Kemudian juga kesaksian daripada Hein Krevel tahun 30-an. Itu ada sekitar 2.000-an orang Yahudi di Indonesia, 1.500 itu tinggal di Pulau Jawa, dan 600 diantaranya memilih tetap di Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Dan ini menggambarkan bahwa pada masa itu Surabaya itu lebih maju, lebih ramai perkembangan ekonominya dibandingkan dengan Jakarta. Karena waktu itu ada sebelum ada pelabuhan Tanjung Perak itu ada pelabuhan Kalimas. Itu pada masa Hindia Belanda digunakan untuk perdagangan ekspor impor. Dan di Surabaya pada masa itu juga memiliki industri pesawat. Jadi IPTN kita itu bukan industri pesawat pertama. Jadi sebelum Indonesia merdeka pada masa Hindia Belanda sebenarnya kita sudah punya industri penerbangan di Surabaya. Kemudian navigator, pemodal, negosiator, pedagang, administrator Yahudi itu memang dibutuhkan oleh para pengelana Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda untuk mereka bisa menguasai perdagangan rempah-rempah yang ada di sepanjang Nusantara pada abad ke-16. Kalau kita bicara tentang sejarah rempah-rempah, maka sebelum abad ke-16, perdagangan rempah-rempah itu lebih dikuasai oleh para pedagang-pedagang Melayu, India, China, dan para pedagang Arab. Dan barulah pada abad 16 itu baru dikuasai oleh bangsa-bangsa Eropa. Namun ada juga yang mengatakan bahwa kedatangan orang-orang Yahudi yang ikut dengan kapal Vasco da Gama yang pada waktu menuju ke Maluku itu juga untuk membawa orang Yahudi agar terhindar dari inkuisisi di Spanyol. Ada hal yang menarik, sebelum abad ke-16, itu abad ke-11, dalam penemuan arsip Geniza di sinagog di Fustat, Mesir. Artinya ini memperkuat bahwa orang Yahudi itu telah pernah berada di Sumatera pada abad ke-11. Dalam arsip tersebut memberitakan mengenai seorang pedagang Yahudi Mesir yang berlayar menuju Garut, Pansur, di Tapanuli Tengah, dan meninggal di sana. Jadi Barus pada masa itu penghasil kapur barus dan emas, dan menjadi salah satu pusat perdagangan penting di dunia. Dan kapur barus itu digunakan sebagai salah satu unsur dalam proses pengawetan mumi pada masa Fir'aun di Mesir.
Selain ke Barus, banyak pedagang Arab, Eropa, Persia, Yahudi, Cina, India, dan Turki itu datang ke Aceh untuk berniaga rempah-rempah, kain sutra, lampu, dan banyak komoditas dan produk lainnya. Besar kemungkinan orang Yahudi lebih awal mengunjungi Barus dan Aceh sebelum berniaga ke tempat yang lain. Mereka umumnya adalah kaum Yahudi Sephardi. Kalau kita lihat jalur pelayaran pada masa itu, melalui Mesir, Aden, India, Nusantara, hingga ke Semenanjung Melayu. Kalau kita hitung periode lamanya perjalanan sekitar 4 bulan lamanya. Kemudian kita temukan informasi pada abad ke-9 itu seorang saudagar Yahudi dari Oman, Ishak bin Yahuda, yang berlayar ke China, namun mengapa dia ditangkap dan di pelabuhan di kota mana dia terbunuh. Dan ini menggambarkan bahwa Aceh menjadi tempat pertama yang cepat mendapat pengaruh dari luar. Karena posisi Aceh di ujung utara Pulau Sumatera, sehingga potensi interaksi dengan bangsa-bangsa luar itu lebih duluan dibandingkan dengan masyarakat di provinsi lainnya. Seorang ahli geografi Persia pada abad ke-9 menggambarkan kelompok pedagang Yahudi yang bergerak bebas antara pelabuhan Kristen dan Muslim di abad pertengahan, dan mereka berbahasa Arab, Romawi, dan Persia. Sebelum dibukanya terusan Suez, jalur perdagangan itu dilakukan melalui Tanjung Harapan di Afrika. Makanya Aceh paling cepat untuk mendapat pengaruh dari luar. Orang Yahudi di Surabaya, sebelum mereka berimigrasi ke Surabaya, itu sebelumnya banyak menetap di India, Malaysia, Singapura, dan Hong Kong. Bekerja di sektor perdagangan sebagai eksportir-importir, pengusaha otomotif dan perbengkelan, kemudian pengusaha jam tangan, kacamata, lemari es, berlian, dan masih banyak lagi. Surabaya benar-benar menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi mereka selama beberapa dekade. Tahun 42, Jepang menginvasi dan memasukkan orang Eropa dan Yahudi ke kamp interneran. Tahun 50-an, komunitas Yahudi berkembang kembali dan bisa dikatakan sebagai puncak komunitas Yahudi di Surabaya. Jadi masa keemasan orang-orang Yahudi di Surabaya itu pada tahun 50-an. Ribuan orang Yahudi tinggal di Surabaya, mereka mendominasi pusat bisnis di Surabaya. Itu seperti halnya gambaran bagaimana kehidupan pedagang-pedagang Tionghoa saat ini. Namun pada tahun 60-an, keadaan kembali berubah, Indonesia menjadi tempat yang bersikup. Orang Yahudi merasa rentan terhadap perasaan anti-Belanda yang menandai tahun 1962 ketika Indonesia mencoba merebut kembali Irian Barat dari Belanda. Terjadi pemberontakan PKI, keadaan semakin chaos. Banyak orang Yahudi melarikan diri ke Singapura, Malaysia, Australia, Belanda, Amerika Serikat, terutama di California, di Amerika bagian selatan, dan negara baru Israel. Di Israel, mereka mendirikan paguyuban Tempo dulu. Sampai sekarang masih ada. Mereka sering mengadakan arisan. Ketika arisan itu yang mereka makan makanan gado-gado, ya makanan nasi goreng, makan sate. Itu makanan Indonesia. Ya. Kemudian pada masa pergolakan tahun 60-an, Reza Hafiz, seorang Yahudi Sephardic Irak, kelahiran Bombay, India, itu tiba di Surabaya tepatnya tahun 1969.
dibawa oleh suaminya Abraham Zahavi. Pada waktu itu mereka baru memiliki seorang bayi perempuan yang bernama Chaya Zahavi. Ia mengabdikan hidup untuk menjaga dan merawat sinagog yang berdiri tahun 2008. Dia juga juga menjadi pemandu dalam kegiatan keagamaan. Awalnya sinagog yang terletak di Jalan Kayun nomor 46 ini merupakan bekas kediaman dokter Belanda pada masa kolonial. Tapi sinagog yang ada di Jalan Kayun ini kita tidak bisa melihat lagi sekarang karena tahun 2013 sudah rata dengan tanah. Sekarang sudah lokasi sinagog ini sudah dibangun hotel. Kalau nggak salah namanya Grand Davam ya, Hotel Grand di Surabaya. Anak Le yang bernama Chaya itu menikah, suaminya orang Makassar beragama Islam. Mereka memiliki 2 orang anak yang kini berusia 31 dan 33 tahun. Keadaan orang-orang Yahudi di Surabaya semakin menyusut, diperkirakan ada sekitar 20 orang Yahudi. Ini tahun 2003 ya. Ini tahun 2003 sekitar 20-an. Kata Chaya, saya besar di sini, saya bersekolah di sini, saya makan makanan Indonesia, teman-teman saya di sini, saya orang Indonesia, hati saya orang Indonesia, ayah dari anak saya adalah orang Indonesia. Saya sangat mencintai Indonesia. Kita mungkin pernah membaca tentang sekilas tentang sejarah Charles Musri yang ikut berjuang bersama para laskar rakyat dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945. Charles Musri seorang pengusaha kaya yang memiliki bengkel mobil dan otomotif, juga importir mobil mewah pada masa itu. Istrinya bernama Jajuk, asal Madiun. Pasangan ini memiliki 2 orang putra dan 1 putri. Ini saya menggunakan inisial atau singkatan ya. Jadi tidak saya perlihatkan nama lengkapnya. Yang paling tua itu saat ini menjadi pengusaha ternama, pengusaha jam tangan ternama, jam tangan mewah, beristrikan seorang artis dan saat ini tinggal di Jakarta. Dia sudah memeluk Islam. Kemudian adik terkecilnya itu juga sudah memeluk Islam, seorang dosen dan salah satu CEO di Jakarta. Istrinya orang Jawa Tengah. Yang anak perempuannya bersuamikan orang asing itu masih beragama Yahudi, saat ini tinggal di Amerika. Jadi dari 3 orang anaknya, 2 orang sudah masuk Islam, 1 orang lagi masih mempertahankan Yudaisme. Ini foto yang kami ambil tahun 2000. Ini sinagog di Jalan Kayun. Ini kondisinya. Ini saya ke sana melakukan penelitian bersama alumnus salah satu universitas di Amerika yang bernama Jessica Senpin. Jessica Senpin seorang Yahudi keturunan Polandia. Waktu itu melakukan penelitian di Yogyakarta. Ini foto tahun 2001 ya. Oke, ini peruang Kembang Kuning. Oke, dilanjutkan. Semarang menjadi tempat tinggal keluarga Ishak. Itu mereka tinggal di Semarang mulai tahun 1923 hingga 35. Salah seorang anggota keluarga Ishak yang bernama Graham Ishak saat ini seorang produser film ternama di Sydney, Australia.
3 paman Grimm dimakamkan di perkuburan Bergota, Semarang. Semuanya menggunakan nama Fam Ishak. Ia bersama saudara laki-laki pernah berkunjung ke perkuburan Bergota sekitar tahun 2000-an. Kakek dan saudara laki-lakinya berasal dari Baghdad. Jadi mereka adalah orang-orang Yahudi Sephardic. Ayah Grimm yang bernama Joe Ishak memiliki kontribusi untuk bangsa Indonesia pada tahun 45. Pada November 45, jadi bertugas mendampingi Profesor William McMahon bertemu Soekarno di Jakarta. Jadi beliau itu mendampingi diplomat McMahon sebagai translator. Kemudian Ishak melanjutkan studi di bidang akuntansi dan kemudian ekonomi di University of Melbourne. Dan setelah perang kembali ke Indonesia sebagai penerjemah untuk diplomat Australia McMahon Ball. Australia mengambil posisi merdeka dari Inggris dan Amerika dan pada akhirnya menjadi pendukung kuat kemerdekaan Indonesia. Kakek Grimm meninggalkan Irak pada tahun 1908, pertama-tama pergi ke Kalkuta, kemudian ke Penang, dan bergabung dengan saudara-saudaranya yang telah menetap di sana. Dia seorang pedagang, juga mengimpor Irak dan Iran dan ekspor barang ke Malaya. Sekitar tahun 1923, ketika ayah Grimm berusia sekitar 1 tahun, terjadi depresi ekonomi besar di koloni Inggris di Penang dan Singapura. Akhirnya seluruh keluarga pindah ke Semarang, di mana kakeknya melanjutkan bisnis perdagangannya. Pada pertengahan tahun 30-an, keluarga tersebut kembali ke Penang bersama dengan para asisten rumah tangga asal Jawa, karena mereka sudah merasa sangat dekat. Dari Penang mereka pindah ke Singapura, dan dari Singapura akhirnya berlabuh di Perth, Australia Barat. Semua takdir ini terjadi karena pengeboman yang dilakukan Jepang di Penang dan Australia dan di Penang dan Singapura. Jadi mereka tidak bisa memilih ke negara mana mereka akan tuju. Waktu mereka naik ke kapal, mereka tidak tahu kapal itu akan menuju ke negara mana, apakah ke India, ke Afrika, atau ke Australia. Ternyata mereka dibawa ke Australia dan berlabuhlah di kota Perth, Australia bagian barat. Ini email mereka ke saya. Ini perkuburan Bergota di Semarang. Ini kuburan orang-orang Yahudi ya. Ini udah rusak, sudah hilang nama-namanya. Jadi ketika saya tanya kepada penjaga kuburan, mereka tidak punya daftar nama-nama orang yang dikebumikan di sana. Baru terdata sekitar tahun 80-an. Jadi sebelum 80-an mereka tidak tahu siapa orang-orang yang dikebumikan di sana. Ini kondisinya. Nah, kemudian dilanjutkan. Nah, ini contohnya. Akhirnya saya mengirim foto-foto ini ke Grimm Ishak. Kemudian saya mencoba meyakinkan pada mereka untuk studi kiranya berkenan untuk melakukan pemugaran kepada salah satu keluarga mereka yang ada di Bergota. Dan itu pun tidak mudah. Itu membutuhkan waktu sekitar 3 bulanan. Itu harus ada rapat keluarga segala, dan akhirnya mereka membiayai untuk melakukan pemugaran. Ini sudah jadi ya, yang sudah jadi, sudah dibugar. Ini yang sudah dibugar.
Ini nenek buyutnya Greg Ishak. Oke. Dari Semarang kita berangkat ke Bandung nih. Ada sekitar 10 orang Yahudi yang tinggal di Bandung. Itu data tahun 59. Saat ini ada saya ini tulis nama lengkapnya. Dan ini masih ada orang Yahudi yang tinggal di Bandung. Ayahnya berasal dari Solo, sedangkan ibunya seorang Yahudi Belanda. Mereka bertemu dalam sebuah pesta di Singapura tahun 60-an. Tidak mudah bagi ayahnya memutuskan untuk menikahi ibunya karena ditentang oleh pihak keluarga ayahnya. Akhirnya mereka menikah dan memiliki 3 orang anak. Ayahnya seorang moderat, mendidik anak-anaknya dengan ajaran Islam dan Yudaisme. Semua anaknya mengerti bahasa Ibrani dan bahasa Jawa. Kemudian dilanjutkan. Pada usia 10 tahun, ia merasa nyaman membaca Qadis, seperti halnya ia melakukan sholat. Akhirnya ia memutuskan memeluk agama Yahudi. Berbeda dengan saudara perempuannya yang memutuskan memeluk Islam. Waktu masih muda, ia dan ibunya mengikuti hari raya keagamaan Yahudi di Singapura dan Hong Kong. Di KTP-nya tercantum agama Kristen. Setelah menikah dan memiliki 2 orang anak, kedua anaknya disekolahkan di sekolah Kristen. Sejak kecil kedua anaknya telah ditanamkan dan diajarkan dengan nilai-nilai dan ajaran Yudisme. Mereka pintar dalam melantunkan doa. Katanya, tugas sebagai orang tua membimbing agama mengenai bagaimana pilihan akhir anaknya dalam menentukan agamanya, itu menjadi pilihan mereka. Bagaimana orang tuanya mengajarkan kepada dia pada waktu kecil. Ini acara Passover di Bandung. Saya bertemu dengan keluarga Kasuto di Belanda. Kita lihat sejarah keluarga Kasuto waktu mereka tinggal di Bandung. Keluarga Kasuto beremigrasi ke Hindia Belanda tahun 1915. Salah seorang berprofesi sebagai pengacara muda dan guru di sekolah, dan kemudian menjadi direktur. Seorang lagi menempuh pendidikan di Akademi Militer Kerajaan di Belanda, terdaftar di Tentara Kolonial Belanda KNIL, itu pada tahun 1905 atau 1906. Mereka hidup dengan cara yang sama seperti semua kolonial Belanda lainnya. Mereka sering melakukan perjalanan ke perkebunan di Cigombong, dekat Bandung. Isa Kasuto menikah dengan Caroline, memiliki 3 orang anak, yaitu Meg, Ernest, dan George. Meg menikah dengan Mark, yang melahirkan seorang anak yang bernama Rob Kasuto. Mark itu lahir di Bandung. Rob Kasuto juga lahir di Bandung. Meg Kasuto dan istrinya dan Rob Kasuto itu menjadi korban interniran. Meg harus bekerja sebagai pekerja paksa di Burma, sedangkan istri dan anaknya dipenjara dan dipindahkan di beberapa lokasi camp di Pulau Jawa. Salah satunya di Muntilan.
Ini keluarga Mek Kasuto, kemudian Park Van Zayden istrinya, yang kecil ini Rob Kasuto. Ini keluarga mereka di. Ini Rob Kasuto. Saya ketemu dengan Rob Kasuto di Nijmegen, Belanda. Sekarang usianya sekitar 80-an. Yang pakai belangkon di foto di sebelah itu adik Rob Kasuto yang bernama Albert Kasuto. Dari keluarga Kasuto, itu umumnya mereka tidak lagi menjadi pemeluk agama Yahudi. Umumnya mereka sudah menjadi orang Nasrani. Hanya Rob Kasuto yang kembali ke akar keluarga, ke akar sejarah awal. Karena awalnya keluarganya keluarga Yahudi. Dia terpanggil, saya harus menjadi seorang Yahudi katanya. Sedangkan keluarga saudara-saudara yang lain tuh sekarang menjadi Kristen. Jadi umumnya mereka identitas di KTP itu agama Protestan ya, Protestan. Tapi ada juga yang sudah menjadi Muslim. Terakhir kali kaum Yahudi Jakarta membentuk Minyan adalah pada perayaan Paskah Yahudi tahun 45. Hanya beberapa bulan sebelum proklamasi kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, banyak properti yang dianggap milik Belanda di kita, termasuk sinagog. Neneknya berpesan kepada dia, jika kamu ingin tinggal di Indonesia, jika kamu ingin membeli tanah, lebih baik kamu tidak menikah dengan seorang Yahudi. Menikahlah dengan kepalamu dan bukan menikah dengan hatimu. Oke, dilanjutkan. YE seorang Muslim yang taat, lahir dari seorang ibu Yahudi Belanda. Ayah seorang militer Muslim yang dihormati dan keturunan bangsawan Jawa yang mulia. Katanya sudah menjadi takdir Tuhan bahwa ia dilahirkan sebagai seorang Yahudi. Pamannya tinggal di kebun siri. Keluarganya artinya bukan paman langsung, ini keluarga besarnya tinggal di kebun siri. DM ini saudara kandung dari Charles Musri. Kemudian ada yang Ade ini seorang artis ternama juga. Yang mengatakan dia bangga dalam dirinya mengalir darah gay. Orang tuanya darah Nazi. Oke, dilanjutkan. Jadi ada seorang Yahudi di Jakarta yang memfasilitasi rumahnya itu dijadikan sinagog. Oke, ini Erivel Menteng Pulau di Inggris. Malabi juga, Jenderal Malabi yang oke, ini di Petamburan ya, di Petamburan. Oke, masih Petamburan ya. Ya, Petamburan ya. Petamburan itu di Jakarta Pusat. Tentang Yahudi di Manado, ini cukup populer karena banyak sekali pemberitaan. Karena di sana ada sinagog Ben Hasem. Kemudian di sana ada dua aliran Yahudi, satu ortodoks, satu lagi liberal, campuran ortodoks liberal. Komunitas orang Yahudi di Sulawesi Utara diperkirakan ada 30 orang ya, 30-an orang. Yakob Bahru itu mendirikan yayasan sinagog
Sedangkan Yobi Ensel dia punya organisasi paguyuban orang-orang Yahudi. Sekarang kita bicara tentang Yahudi di Aceh. Ternyata ada orang Yahudi yang menjadi penerjemah Sultan Aceh pada abad ke-18. Orang-orang Yahudi yang ada di Aceh itu umumnya berasal dari Rumania. Di Banda Aceh sekarang itu ada nama sebuah kampung, namanya Kampung Blower. Namanya Kampung Blower, dan kampung itu dipercaya dan besar kemungkinan memang berasal dari nama Tuan Bolhofer, seorang pengusaha Yahudi asal Rumania yang telah mengikuti program naturalisasi menjadi warga negara Belanda. Jadi keberadaan orang Yahudi di Aceh, selain di Banda Aceh, mereka tinggal di Sabang, di Sigli, di Biren, Lok Sumawe, dan Melahu. Kemudian ada yang memiliki perkebunan cengkeh di Sabang. Selain seorang pedagang dan pengusaha, kemudian ada orang Yahudi yang menjadi anggota kepolisian pemerintah Hindia Belanda di Aceh Besar, yang meninggal akibat luka tembak di Aceh Besar. Ini data kuburan Yahudi di Kerkhof, Aceh. Semua ada 23 kuburan. Oke, dilanjutkan. Oke. Nah, ini waktu saya meyakinkan keluarga Yahudi di Hong Kong, Manchester, dan London. Ini keluarga Bolhofer. Ini membutuhkan waktu bertahun-tahun lamanya. Akhirnya mereka datang langsung dari Hong Kong dan Manchester untuk melakukan ziarah. Dan di Banda Aceh saya yakinkan penting untuk melakukan pemugaran, dan mereka akhirnya setuju dan mereka membiayai pemugaran satu kuburan keluarganya. Nah, ini ketika dilakukan pemugaran, dilanjutkan. Oke, di Banda Aceh itu ada kampung namanya Kampung Blower, tapi sekarang sudah diganti nama kampungnya menjadi Kampung Sukaramai. Nah, ini ya. Nah, ini dinding. Itu yang foto kedua ada nampak dinding, itu dinding Kerkhof, dan itu dulu pintu masuk untuk ke perkebunan Yahudi. Oke, dilanjutkan. Ini kita masuk dari pintu depan Kerkhof, Banda Aceh. Inilah kondisi. Ini saya datang pada hari Minggu tanggal 4. Ini kondisi terbaru. Ini kondisi terbaru perkuburan Yahudi yang ada di Banda Aceh. Benar-benar tidak terawat. Berbeda dengan kuburan tentara Belanda, itu terawat karena memang ada dana dari Belanda. Tapi kalau kuburan Yahudi ini, tahu saya tidak ada pendanaannya, makanya kondisinya tidak terawat, kotor. Dilanjutkan. Nah, ini kondisi terbaru ya. Ini kondisi terbaru. Foto saya ambil hari Minggu yang lalu. Nah, ini kuburan yang dulu dipugar. Ini tulisan saya tentang catatan gadis Yahudi yang lahir di Banda Aceh, kemudian kisah orang Yahudi yang ditusuk yang terbunuh di stasiun terbunuh di stasiun Sigli, Pidi. Oke, dilanjutkan. Jadi saya menemukan perkebunan Kerkhof di Samalanga, di Kabupaten Biren. Aceh. Nah, saya terkejut, besar kemungkinan ini kuburan Yahudi ya.
yang ini, tapi sudah tidak ada lagi nama. Karena rata-rata kan hampir sama ya, bentuk kuburan Yahudi. Tapi nama-namanya kan sudah banyak hilang. Itu luas lahannya sekitar hampir 1 hektar. Tapi jumlah kuburan saat ini kira-kira tidak sampai 10 kuburan. Tidak sampai 10 kuburan yang terdata. Kemudian dilanjutkan. Ini Simpang 4 Kota Biren. Kenapa saya kasih masuk foto ini? Kalau bentuk simpangnya seperti ini udah marah orang ya, katanya itu bentuk salib katanya. Ya, ini kondisi Simpang Kota Biren tahun 38 dan ini kondisi saat ini. 2014 sampai saat ini beginilah kondisinya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator, Mbak Moni. Kita mendengarkan pemaparan dari Ibu Jan François dulu sebagai peneliti Defense Heritage, supaya kita tahu bagaimana sih seharusnya peranan masyarakat, peranan pemerintah, peranan swasta, kalangan intelektual dalam merawat peninggalan-peninggalan bersejarah. Seperti yang disampaikan Pak Koncut tadi, ternyata banyak sekali, bisa dibilang ya, banyak sekali pengabaian ya, padahal itu membuktikan adanya peninggalan atau adanya bukti orang-orang Yahudi di Indonesia, tetapi kondisinya tidak terawat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, selamat siang, salam kebajikan, salam Pancasila, salam bela negara. Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas apa yang sudah disampaikan sebetulnya dari moderator dan juga pembicara pertama, dan kami di sini menambahkan dalam konteks kewarganegaraan. Jadi saya anggap di sini dialog toleransi dalam konteks kewarganegaraan, yaitu pemaknaan Jewish Heritage atau jejak Yahudi di Indonesia. Ini yang sudah tadi dibacakan oleh moderator latar belakang pendidikan kami. Nah, sebagai pendahuluan kami melakukan semacam riset ya. Jadi ke dalam konteks atau kaitannya memahami sebelum kita masuk ke sejarah Yahudi, kita memahami Yahudi sendiri atau diksi ya, pemilihan kata Yahudi itu sendiri itu akan selalu terkait tentang sejarah berdirinya negara Israel. Kemudian diksi Yahudi itu juga selalu terkait pembicaraan atau narasi konflik Palestina-Israel. Kemudian Yahudi itu adalah salah satu isu yang paling dihindari untuk dibicarakan di Indonesia selain dua diksi, yaitu komunis dan LGBT. Padahal ya Yahudi itu bukan hanya urusan agama Yahudi ataupun bangsa Yahudi ataupun negara Israel. Namun Yahudi ini harus dibaca secara keseluruhan sebagai sejarah yang unik, bagian dari peradaban dunia. Jadi kalau Bapak Ibu yang saya hormati ya, mungkin teman-teman semua mungkin ada latar belakang akademisi, mahasiswa ya, jadi membaca sebuah diksi itu tidak bisa langsung terkait ke suatu identitas tertentu, tapi kita membaca secara keseluruhan. Jadi ketika kita mendengar Jewish Heritage, sejarah Yahudi, berarti di situ tidak hanya Yahudi sebagai agama, sebagai bangsa atau sebagai negara Israel tadi, tapi secara keseluruhan bagaimana melihat Yahudi ini ada, gitu ya, berada, eksis atau being di dalam sejarah peradaban dunia itu sendiri. Dan setiap negara pasti bersinggungan dengan perkembangan sejarah Yahudi ataupun Jewish Heritage. Indonesia tadi sudah dipaparkan secara lebih detail ya oleh Pak Poncut, dari mulai bangunannya, ada sinagoganya, ada makamnya, kemudian ada orang-orang berdarah Yahudi yang masuk ke Indonesia, ya ada komunitas Yahudi, itu terlihat jelas di Jakarta, Yogyakarta, Manado, dan Surabaya. Bagi ahli heritage seperti kami menyebut Yahudi tadi secara keseluruhan sebagai, atau istilahnya itu kalau Charles Peirce itu signifiant signifie ya. Kalau Ferdinand de Saussure kan memaknai signifiant signifie sebagai sebuah dalam ilmu linguistik. Tapi kemudian diperbaharui oleh Charles Peirce dalam ilmu arkeologi ataupun juga bisa dipakai di antropologi atau ilmu sosial lainnya, itu signifiant signifie atau penanda dan pertanda dalam konteks yang lebih luas. Jadi tidak hanya diksi,
tidak ketika kita baca dalam satu kalimat ya Yahudi itu tidak hanya kita membaca diksi itu, tapi kita melihat secara lebih jauh lagi, lebih besar. Jadi kalau kami bagi ahli heritage ada semacam kekuatan adikuasa atau masterpiece. Contohnya pada kali ini ya saya pada Zoom meeting ini memakai batik ya. Nah, itu menandakan bahwa signifion batik ya ini suatu bahan gitu yang punya motif, kemudian ada warnanya ya kuning ya. Kemudian ada signifie atau menandakan apa? Ketika saya memakai batik ini menandakan bahwa pertama saya ingin menghormati narasumber ya, menghormati Pak Pojok, menghormati Pator, Bu Monik, menghormati Bapak Ibu semua ya pada Zoom meeting. Walaupun kita Zoom meeting saya kan nggak mungkin pakai pakaian yang kurang sopan itu ya. Signifie satu itu. Signifie kedua adalah menandakan saya mencintai mahakarya, sastra mahakarya orang Indonesia itu batik gitu ya. Dan yang ketiga ini sebagai tanda bahwa batik itu ada atau being gitu ya, berada dalam suatu konteks yang bisa dimaknai atau bisa dicintai, bisa digunakan. Nah sama, jadi ketika kami sebagai peneliti heritage melihat diksi gitu Yahudi gitu, signifia pertama artinya di situ ada sejarah agama. Kemudian signifia kedua ada semacam sejarah bangsa Yahudi itu sendiri, dan yang ketiga terkait Israel. Nah, ketiganya ini harus diakumulasikan, jadi tidak bisa dipecah-pecah pembacaan Yahudi ini. Pun nanti ketika dari paparan Pak Pojok tadi ya udah ada makam, ada bangunan, itu kan apa, signifikannya apa gitu ya. Kita akan bahas tentang pengalaman kami pernah tinggal di Polandia dan di sana terlihat jelas ya Jewish heritage atau sisa-sisa Holocaust kalau benar. Ada filmnya juga ya, Schindler's. Kami sempat diskusi dengan Ibu Monik, salah satu film yang kami favorit lah ya, itu Schindler's. Nah ini kemudian jadi saya lanjutkan. Jadi ini adalah interaksi kami dengan Yahudi tadi, being ya, bahwa Yahudi itu ada, kemudian ada bukti-buktinya, kemudian ada sejarahnya ya terkait tentang ya kalau paling terkenal itu di Polandia, pengalaman kami nih ke Museum Nostra-Schlinder ini, bahwa ada semacam sejarah Holocaust gitu ya. Kemudian di sini sebelah kanan bawah ini ada nama-nama korban ya, nama-nama yang menjadi korban dari Holocaust. Kemudian ini ada Auschwitz ya, di sini menjadi ini bangunan ini signifion ya, apa bentuk bangunan ghetto, ada semacam signifie ya, penanda bahwa di situ ada suatu orang yang dikurung gitu ya. Jadi ada, kalau kita lihat ya ghetto ataupun semacam penjara gitu ya, tempat tinggal penjara, itu kan berarti ada orang yang dipenjarakan gitu kurang lebih. Dan ada orang yang berkuasa gitu ya, ada relasi kuasa. Itu ada sejarah, tidak hanya sejarah Yahudi tapi mempengaruhi sejarah Eropa dan juga mempengaruhi sejarah dunia. Nah, itu makanya saya katakan ketika baca di sini kita tidak bisa berpandangan sempit dan memisah-misahkan, tidak bisa, tapi semuanya itu masuk. Ini sudah dicatatkan dengan detail oleh Pak Pojok. Jadi ada sinagoga di Manado ya, kalau kita lihat di Indonesia, kemudian kuburan Yahudi di RFL Surabaya, dan kemudian dari data-data yang ada ini semakin kita lebih tahu dan bisa akses, karena kan perkembangan sosial media Indonesia adalah Gus Dur efek, yaitu pada waktu itu Gus Dur tokoh bangsa yang sangat concern ya dengan urusan toleransi, dan kemudian beliau menjadi presiden pertama gitu ya yang masuk ke Knesset Israel. Itu catatan kami, dan bangsa Yahudi dan kaum Indonesia mulai menemukan bagian dari konteks global, juga bagian dari sejarah Yahudi di ASEAN, terutama di Filipina dan Indonesia. Diri yang lain ya, jadi ini adalah multikulturalisme sebagai kekuatan yang bangsa. Dalam perkembangannya, Indonesia membuka diri menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan politik global. Jadi Pancasila ini tidak bisa dipandang, pertama-tama tidak bisa dipandang dia lahir dari ruang hampa, tiba-tiba ada atau turun dari langit, tidak bisa seperti itu. Yang kedua adalah Pancasila ini pandang kaku, kemudian plek-plek tidak bisa berubah. Itu tidak bisa, karena saya bergerak bangsa yang menyesuaikan
dengan keadaan zaman dan juga bangsa ingin menjadi lebih baik. Nah, kunci-kunci modernisasi ini akhirnya mengubah revolusi industri 4.0, revolusi masyarakat 5.0, hal-hal kayak gini yang menurut kami itu perlu juga kaitkan tentang bagaimana memahami narasi sejarah atau peninggalan sejarah Yahudi di Indonesia. Jadi kami mengkaitkan tadi dari sejarah Yahudi, kemudian bagaimana sebetulnya Indonesia itu melihat atau memandang identitas Yahudi tadi. Pertama-tama kami jelaskan bahwa Indonesia ini negara Pancasila yang mengakui keberadaan multikulturalisme sebagai kekuatan atau komponen bangsa. Dalam perkembangannya, Indonesia membuka diri menyesuaikan dengan kondisi ekonomi politik dan global. Artinya, di sini Pancasila pertama-tama tidak lahir dari ruang hampa, tiba-tiba ada atau tiba-tiba plek muncul dari langit. Dan yang kedua, Pancasila tidak kaku. Nah, itu dua hal itu. Kenapa? Karena kita bangsa yang bergerak, bangsa yang selalu menuju menerima perubahan, kemudian bangsa yang kemudian akan menjadi lebih baik. Artinya kan kita menerima nilai-nilai modernisasi tadi dan kita kemudian bagaimana mengkawinkan itu dengan nilai-nilai Pancasila. Indonesia kan kemudian mengenal revolusi industri 4.0, kemudian revolusi masyarakat 5.0. Nah, karena ini dialog toleransi, kami mengkaitkan tentang memang masih adanya kaum intoleran yang karena ada beberapa faktor ya, adanya infiltrasi pemahaman Wahabi, financing terorisme, pengawasan yang lemah, kurangnya sarana prasarana ya SDM, korupsi dan faktor kemiskinan. Nah, kelemahan kondisi bangsa ini menjadi semacam raison d'être gitu ya bagi kaum intoleran atau teroris ingin mengganti Pancasila karena dianggap Pancasila ini tidak bisa memberi makan dengan adil tanda kutip. Nah, inilah yang harus kita hindari atau harus kita lawan dengan keras. Kenapa? Karena sebagai bangsa Indonesia kita punya namanya pemahaman defense heritage ya. Ini yang akan saya share kepada Bapak Ibu semua. Nah, kaitannya apa? Kaitannya ini biasanya kaum intoleran itu langsung memiliki prejudis gitu ya. Tadi ketika membaca diksi Yahudi, wah ini pertama Yahudi ini Zionis, kemudian yang kedua Zionis ini semacam ada konspirasi lah ya yang membuat kekacauan atau bencana gitu ya. Kemudian kaum intoleran ini cenderung menolak apabila diajak diskusi akademis dan adu data secara terbuka. Biasanya hanya debatnya itu berani di media sosial gitu. Mereka nggak berani untuk tampil sebagai narasumber, untuk tampil sebagai narasumber akademik ya. Nah, itu mereka cenderung ya udah debat di chat gitu ya, debat di Facebook gitu ya. Dan mereka biasanya memahami secara Yahudi secara setengah-setengah. Ini tadi yang kami katakan ya, tidak bisa membaca suatu identitas itu dari satu kacamata, tapi kita dalami boleh dari satu perspektif ya, tapi kita secara emik dan etik ya, emik arti kita tidak lagi melihat diri kita ini sebagai orang apa, kemudian atau dari bangsa apa latar belakang kita, tapi kita melihat bahwa apa sebetulnya makna dari mempelajari sejarah jejak Yahudi di Indonesia, apa sih maknanya gitu. Kita orang Indonesia apa gunanya mempelajari itu gitu ya. Nah, contohnya ini kami kutip, jadi ada yang tidak tahu sebetulnya kalau nabi mereka itu mayoritas orang Yahudi gitu. Ya udah aja pokoknya kembali ke yang pertama tadi ya, bahwa ada prejudis gitu bahwa Yahudi sama dengan Zionis, sama dengan konspirasi dunia, sama dengan setan gitulah kurang lebih. Jadi itu yang narasi-narasi seperti yang masih banyak kami temukan dan mereka cenderung ya itu tadi beraninya hanya di media sosial gitu ya, tidak berani untuk debat akademik. Nah, lantas apa kaitannya tadi kalau boleh saya katakan konteks kewarganegaraan dengan benda-benda mati ya, ada jalan, wilayah, bagus sejarah yang atau saya sebut nih defense heritage. Jadi sebelum kita kaitkan ya apa sih defense heritage dengan Jewish heritage, nah ini latar belakangnya adalah pertama-tama Indonesia ini salah satu negara kolonisasi Belanda. Nah, tadi kan dikatakan Pak Poncit bahwa salah satu faktor kenapa banyak Jewish heritage ya karena kita sebagai negara jajahan Belanda Portugis ya, itu tidak bisa dilepaskan gitu dari sejarah jejak Yahudi di Indonesia karena mereka di dalam SDM mereka ada darah Yahudi gitu kurang lebih itu. Dan kemudian Indonesia juga termasuk dalam 161 negara anggota PBB yang meratifikasi Konvensi UNESCO untuk tangible maupun intangible heritage. Nah, pemahaman akan karakter bangsa dapat diperkuat dengan adanya identitas peninggalan atau bangunan bersejarah dalam sejarah pertahanan Indonesia. Memahami masa lalu dengan maksud mengubah persepsi untuk tujuan-tujuan masa depan. Artinya adalah gini, jadi kita memahami masa lalu bahwa kita punya defense heritage, kita punya juga Jewish heritage maupun nanti kaitan antara keduanya, dan kemudian
apa maksudnya kita mempelajari ini? Ya kita artinya mengubah persepsi kita akan suatu keberadaan bahwa ada bangsa lain di Indonesia gitu ya. Nah itu makam Yahudi, kemudian di Surabaya kan di RFL itu juga ada makam orang Belanda, makam orang Portugis. Nah itu maknanya kan artinya kita mengubah persepsi, bukan berarti kita negara jajahan, kita negara lemah, bukan begitu. Tapi kita melihat bahwa ternyata Indonesia ini unsurnya banyak gitu yang mengenal Indonesia tuh yang datang ke Indonesia ini, tanah Indonesia banyak sekali gitu. Ada kan disebutkan 6 negara, ternyata lebih loh, ada orang Yahudi loh gitu ya, kurang lebih gitu. Itulah mengubah persepsi kita, dan untuk tujuan masa depan artinya memahami suatu sejarah bangsa lain yang ada di tanah kita ini, artinya kita melihat bahwa diri kita ini pertama-tama adalah bangsa yang menerima gitu ya, menerima semua perbedaan, menerima bahwa perbedaan itu adalah suatu fitrah manusia dan tidak bisa kita sepakat kemudian atau dipaksa sepakat gitu ya, tidak bisa. Kalau memang sudah beda dari lahir kita sudah beda, yaitu suatu keberkahan ya, kita menjadi orang yang berbeda satu sama lain. Nah itu hal seperti itu yang kita bisa pelajari ketika kita datang kayak Pak Ponjut tadi ya. Pak Ponjut kan penelitian lapangan gitu ya, foto-foto di makam-makam Yahudi menuju ke arah sana, bahwa menuju menjadi Indonesia yang makin toleran gitu loh. Nah ini beberapa landasan teori yang mungkin bisa kita kutip ya. Kalau dari saya ini teori pertahanan, konsep defense heritage, konsep keamanan nasional, juga konsep karakter bangsa. Nah, defense heritage ini berbeda gitu ya dengan cultural heritage. Sebelum nanti kita tentukan ya apakah betul nih ada beberapa Jewish heritage yang termasuk defense heritage. Ya di sini ada ada definisi ya, heritage interpretation often quite clearly used as a political tool reinforcing the belief and stances of the hegemonic group, which is clearly shown in the use of national monuments and icons and in the very visible place they occupy in national heritage list ya. Jadi interpretasi akan suatu warisan ya itu biasanya dilihat sebagai sebuah alat politik. Jadi adanya di situ ada unsur kepercayaan atau ada suatu pertanda adanya grup yang hegemoni, kemudian juga bisa ditunjukkan melalui monumen-monumen nasional ataupun benda-benda ya, ikon-ikon yang terlihat gitu ya, atau termasuk dalam list dari national heritage-nya. Nah, di sini menjadi suatu pendalaman penelitian yang penting ya, bukan hanya bagi akademisi tapi bagi masyarakat. Ketika melihat ada suatu Jewish heritage, pertama-tama kita boleh tentukan itu. Syaratnya ada 3 itu. Kita bisa menentukan menjadi cagar budaya, terutama daerah ya, cagar budaya itu syaratnya adalah pertama memang ada penelitiannya atau kajian tentang itu, kemudian kedua dipreservasi oleh pemerintah, dan yang ketiga memang masyarakatnya kenal gitu. Jadi kalau tadi disebut yang paling saya hafal memang dan saya pernah datangi itu RFL Kumbang Kuning Surabaya, kebetulan opa buyut kami pahlawan Kenil di sana, jadi kami tahu itu memang ada makam Yahudi. Nah sekarang setelah kita tahu apa kan next gitu ya, after we know, kita habis ada knowledge, selanjutnya apakah kita diam saja gitu ya, ketika kita sudah mengunjungi banyak Jewish heritage terus kita diam aja udah gitu ya. Ya tidak bisa begitu gitu. Kita pertama harus meneliti, kemudian melihat persepsi masyarakat seperti apa, kita baca literatur dan kita bikin perbandingan, mungkin ada peneliti dari luar Indonesia atau seorang ahli Indonesia yang bisa input data tentang hal tersebut. Nah, kemudian kita bisa bikin komunitas atau kita ajukan menjadi itu benda cagar budaya gitu ya, bahwa ini kan ini kan tanah Indonesia. Memang makam Yahudi tapi kan berada di Indonesia, kemudian ada sejarah perkembangan bangsa di situ gitu. Nah, itu hal-hal seperti itu harus didata. Jadi tidak bisa kita setelah dari Jewish heritage terus melupakan itu, karena itu menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Nah ini contohnya ya, ada Inggris, Australia, Singapura, itu mereka sudah ada heritage council ya, terutama di bidang defense heritage ya. Jadi suatu situs sejarah dapat menjadi defense heritage bagi negara itu walaupun bukan merupakan cultural heritage dan tidak termasuk ke dalam kategori World Heritage bagi UNESCO, syaratnya diwariskan, dipreservasi dan diakui secara hukum. Nah, jadi kalau menurut kami Jewish heritage selama belum ada bukti bahwa Jewish heritage ini ada semacam sejarah perjuangan bangsa, ya berarti dia termasuk cultural heritage. Tapi kalau nanti ada kajian atau penelitian yang bisa membuktikan, misalkan contohnya kalau di pesantren Gontor itu saya pernah menuliskan penelitian itu ada terbukti bahwa prajurit-prajurit kita pernah di situ untuk berlindung dan kemudian menjadi semacam tempat logistik sederhana. Bagi kami peneliti defense heritage, pesantren Gontor termasuk defense heritage. Nah ini untuk Jewish heritage harus ada penelitian seperti itu. Apakah betul
ada semacam sejarah perjuangan bangsa yang di situ kalau betul ya berarti Jewish heritage naik dia kedudukannya, tidak hanya jadi cultural heritage secara umum, tapi defense heritage bagi bangsa Indonesia itu kuat sekali, terutama kalau kita kaitkan dengan hubungan internasional antara Indonesia dan Israel, itu bisa menjadi salah satu perihal yang bisa melekatkan kedua negara. Dalam hal menentukan apakah peninggalan-peninggalan Yahudi termasuk defense heritage bangsa Indonesia atau bukan, maka perlu dilakukan penelitian yang mendalam di situs-situs peninggalan tersebut. Syarat awal termasuk defense heritage adalah terbukti ada sejarah perjuangan bangsa, ada tokoh atau pejuang lokal yang ikut perjuangan di situ, dan situs itu dikenal oleh masyarakatnya atau memiliki peristiwa bersejarah yang terkenal bagi sejarah meraih atau mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi defense heritage ini periodisasi waktunya defense, artinya defense di sini itu ketika meraih kemerdekaan atau mempertahankan kemerdekaan. Jadi banyak sebetulnya defense heritage di Indonesia ini yang lebih banyak benteng, ya, benteng atau jembatan atau wilayah atau rumah atau peninggalan yang memang terbukti perjuangan bangsa di situ untuk meraih kemerdekaan atau mempertahankan kemerdekaan. Kalau pasca itu kami sudah tidak sebut lagi defense heritage, tapi disebutnya military heritage, karena kan pada waktu itu pasca kemerdekaan kan sudah ada TNI, kemudian TNI sudah lebih solid gitu ya. Nah itu kita sebutnya military heritage, tapi kalau sebelum itu defense heritage. Gitu. Nah ini contohnya kami dua defense heritage ya di tembok Berlin dan Persepolis. Di sini pertama-tama tembok Berlin ini unik ya, karena kalau kita katakan defense heritage orang Jerman mungkin marah gitu ya, karena tidak termasuk perjuangan bangsa Jerman, itu kan dia suatu tembok politis gitu ya, keputusan politik. Akhirnya kami lebih condong menyebutnya ya military heritage ya. Dan kemudian kenapa UNESCO menetapkan ini sebagai salah satu World Heritage List, karena di situ terkandung narasi-narasi di balik tembok itu gitu ya. Ada narasi kemanusiaan, narasi toleransi, narasi bagaimana suatu perang itu atau konflik akhirnya menyengsarakan semua pihak. Nah, narasi-narasi itu yang akhirnya membuat tembok Berlin ini World Heritage List gitu ya. Dan yang kedua Persepolis, ini Persepolis adalah signifion ya, penanda daripada signifienya pertanda itu kekaisaran Persia yang megah ya, megah, hebat, dikdaya gitu ya pada zamannya gitu ya. Dan bagi bangsa Persia ini boleh dikatakan defense heritage bangsa Persia. Kenapa? Karena menjadi saksi bahwa ada perang Persia dengan Romawi pada waktu itu ya, dan walaupun Persia kalah tapi di situ ada perjuangan orang Persia, bangsa Persia. Di sini kemudian Persepolis juga menjadi UNESCO World Heritage List ya, karena di situ dari mulai struktur, bangunan, arsitekturnya tidak bisa dibuat lagi, tidak bisa dibuat ulang, gitu ya, seperti piramida. Jadi itu betul-betul diakui mahakarya, ya, mahakarya di kejeniusan manusia atau intelijensi manusia di bidangnya, ya, terutama teknologi dan arsitektur. Jadi gitu ya. Jadi heritage ini macam-macam ya. Pemahaman heritage ada menjadi milik warisan dunia, ya seperti Borobudur. Kemudian ada military heritage yang juga termasuk ke dalam UNESCO, itu seperti tembok Berlin. Kemudian ada defense heritage juga, tapi UNESCO juga ya termasuk Persepolis. Nah ini beberapa literatur yang mungkin Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa semua bisa dapatkan ya untuk mendalami cultural heritage, tapi aspeknya aspek perang dan pertahanan ya. Ini ada berbagai kegiatan di seluruh dunia, karena biasanya negara-negara maju biasanya yang sudah mengadopsi konsep defense heritage. Kalau di Indonesia sendiri, kita masih mengenalnya cultural heritage. Jadi defense heritage masih dipandang bagian dari cultural heritage. Nah di sini karena kita melihatnya toleransi tadi ya, ada toleransi dan juga konteks kewarganegaraan, di sini kita perlu memahami betul apa sih citizen gitu ya. Jadi citizen is a member of political community ya. Jadi kita sebagai orang Indonesia artinya kita mengikatkan diri dengan segala segala identitas atau segala konsensus politik orang Indonesia gitu ya. Dan yang kedua di sini citizenship, full membership of a community. Jadi three element ya, civil, political, sosial. Jadi kalau kita menyebut diri bangsa Indonesia, artinya kita secara sivil kita atau secara politik dan secara sosial ya kita orang Indonesia. Nah, tapi menjadi Indonesia jangan lupa kan artinya tidak hanya Indonesia itu
kan tidak bisa dia lahir dari ruang hampa kemudian tiba-tiba ada, kan tidak seperti itu. Tapi bagaimana Indonesia ini di dalamnya semua heritage yang ada di Indonesia itu termasuk menjadi identitas kita. Nah, artinya apa? Artinya kita tidak boleh mengabaikan segala heritage yang ada di Indonesia, mau itu Portugis heritage, Holland heritage, atau yang hari ini kita diskusikan ya Jewish heritage gitu ya. Jadi kita memandangnya betul-betul dari sudut pandang kita sebagai orang Indonesia, dan kita memahami jejak Yahudi di Indonesia ini dari segala pendalaman gitu, tidak bisa langsung punya prejudice tersendiri karena itu bagian dari identitas kita. Nah, citizenship is a legal status as an identity. Jadi ada objective dimension of citizenship, specific rights of and obligation which the states invest in its member, and subjective dimension. Nah, ini saya garis bawahi di sini adalah rights and obligation, jadi hak dan kewajiban. Nah, sekarang gini, ketika Bapak Ibu dan teman-teman sekalian melihat ada suatu jejak Yahudi di Indonesia, ya pertama-tama ini adalah tanah Indonesia, gitu ya. Artinya adalah ada sejarah Yahudi yang bersinggungan dengan sejarah Indonesia. Nah, itu yang perlu narasinya perlu dibangun. Dan kemudian hak dan kewajiban kita apa sebagai warga negara Indonesia? Artinya kita berhak untuk mengusulkan jejak-jejak Yahudi itu sebagai cultural heritage milik bahasa Indonesia karena terletak di Indonesia, gitu ya. In situ-nya Indonesia kalau orang arkeologi bilang ya. Dan kita punya kewajiban ya. Setelah tadi kita berhak, kita punya kewajiban. Artinya kita punya kewajiban merawat ya. Kalau kita sebagai akademisi kita melakukan penelitian ya, pengabdian masyarakat. Kalau kita sebagai pemerintah, artinya kita menganggarkan bahwa memang ada program untuk untuk melestarikan, merawat, memugar, merestorasi. Ya, itu semua yang diatur dalam UU Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010. Nah, di situ hak dan kewajiban ketika kita tahu bahwa ada loh jejak Yahudi di Indonesia itu. Jadi tidak bisa kemudian diam saja karena itu termasuk cultural heritage kita. Juga ada 3 dimension of citizenship ya, 3 dimensi kewarganegaraan, status, exercise, dan and conscience ya. Jadi di sini adalah yang saya garis bawahi lebih kepada conscience, jadi kesadaran, awareness. Jadi bagaimana masyarakat di luar sana ya belum tentu tahu gitu apa sih kaitannya orang Yahudi dengan Indonesia, apa sih kaitannya Yahudi dengan Pancasila, apa sih kaitannya Yahudi dengan defense heritage bangsa Indonesia, itu belum tentu tahu. Kenapa? Karena kesadarannya itu belum dibangun gitu. Bagaimana dalam kalau teman-teman buka ya kurikulum sejarah kita atau buku-buku sejarah belum ada gitu tentang pembaca semacam narasi ya tentang cagar budaya, minimal cagar budaya tidak ada. Kemudian kemarin kami juga ketemu dengan narasumber ya dari Kemhan dan juga Ditjen Pothan Dirbelnek ya, bela negara. Di dalam program-program bela negara yang dicanangkan Kemhan belum ada itu kunjungan, misalkan minimal ya, kunjungan ke situs budaya atau kunjungan cagar budaya atau ke museum itu belum ada. Jadi lebih cenderung militeristik kalau yang dari terakhir. Ini kami coba ya, mohon doanya juga, kami masih coba untuk bisa memasukkan tadi konsep cagar budaya dan juga defense heritage ke dalam program-program bela negara. Karena tadi conscience ini kesadaran ini menjadi bagian penting untuk menjadi warga negara yang bermartabat gitu ya. Ya, lanjut. Di sini ya, citizenship conscience in turn formed by 3 elements: the knowledge of citizenship, rights and duties, identification, the recognition. Ya, ini yang penting ya. Jadi acknowledge ya, mengetahui bahwa ada jejak Yahudi di Indonesia, kemudian identifikasi ya, kalau kita bisa melakukan penelitian atau kita bisa berpartisipasi dalam program-program tentang jejak Yahudi ya, teman-teman di sini sudah termasuk ke tahap kedua ini karena sudah turut berpartisipasi dalam webinar Hadassah Indonesia pada siang hari ini ya. Kemudian yang ketiga adalah rekognisi. Nah, ini tadi lebih kepada action gitu ya. Jadi ketika kita yakin jejak Yahudi itu adalah bagian dari cultural heritage, bisa dinaikkan itu statusnya menjadi cagar budaya. Nanti perlakuannya beda. Nanti di makam-makam tadi atau di sinagoga tadi atau di rumah-rumah bangunan Yahudi tadi nanti ada semacam plang. Oh, ini cagar budaya daerah misalnya, atau naik tingkat lagi statusnya cagar budaya nasional. Artinya nanti kaum-kaum intoleran nggak bisa itu tiba-tiba datang nyeruduk atau tiba-tiba orang lagi ibadah gitu ya, terus tiba-tiba dipukulin atau gimana, itu tidak bisa lagi kan. Oh, ini cagar budaya loh, dilindungi gitu, dilindungi oleh negara gitu. Nah, ini
Ini juga salah satu yang kami concern ya. Jadi tadi dari identifikasi tadi kan kita ada KTP ya. Tapi bagaimana nih pertanyaan kami juga, bagaimana kalau dengan mereka pemeluk agama selain 6 agama itu? Bagaimana kalau kita agama kepercayaan ya, kita beragama Yahudi atau kita agama lain lah gitu yang tidak dikenal dari 6 agama gitu, bagaimana? Apakah kita tidak diakui sebagai warga negara? Itu menjadi suatu dilema tersendiri ya. Mungkin dalam diskusi atau di sini mungkin ada Bapak Ibu yang concern atau ahli di bidang ini bisa sharing juga. Nah ini tadi ya, ini sekedar data saja bahwa kurangnya kunjungan ke museum, rendahnya minat membaca buku sejarah, itu ancaman bagi penguatan karakter bangsa, terutama kota Jakarta dan Surabaya. Padahal Surabaya luar biasa, di situ ada defense heritage, ada military heritage ya, karena kan ada Trikora juga ya. Kemudian ada Jewish heritage, nah, ada Surabaya heritage juga, termasuk kuliner itu yang hanya khas di Surabaya itu luar biasa Surabaya. Tapi ya itu, kita dihadapi pada rendahnya minat membaca buku, kemudian ancaman penguatan karakter bangsa, dan kurangnya minat ke museum selain pandemi ya, karena kita kan pandemi COVID sekarang. Nah ini kurikulum sejarah juga menekankan kepada aspek temporal, bukan kesatuan cerita, tidak utuh gitu kita memahaminya setengah-setengah gitu ya. Nah ini tadi sudah saya sebutkan ya konsep bela negara. Nah ini masih kami kritisi juga karena di situ belum ada program-program untuk memahami cagar budaya gitu ya. Ini juga sama ya, sekedar sisanak, jadi tiap-tiap warga berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan keamanan negara dan bela negara tadi. Jadi artinya ketika kita membela suatu cagar budaya, itu artinya kita membela negara. Jadi ketika kita melihat bahwa ini peninggalan Yahudi ini kan bagian dari perjalanan bangsa Indonesia gitu ya. Artinya kan itu cagar budaya, artinya kita harus melindungi, kita harus mempreservasi, melindungi, merawat. Nah, itu karena kenapa? Loh, ini kan bela negara, kita kan bela negaranya, Indonesianya gitu. Termasuk heritage dalamnya ada, Jewish heritage gitu ya. Jadi kita melihatnya ke arah sana. Ini salah satu ini aja definisi ya daripada perang. Dan ini tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Poncut ya. Bangunan-bangunan ya, ini ada makam, ada bangunan sinagog ya. Nah ini semualah kalau kita boleh katakan cagar budaya, karena kan ada syarat-syarat cagar budaya ya, lebih dari 50 tahun, kemudian masyarakat mengenal, dipreservasi pemerintah. Nah kalau sudah memenuhi, untuk apa tunggu lagi? Itu milik Indonesia, itu barang-barang properti Indonesia, menjadi kan di tanah Indonesia gitu ya. Nah ini kesimpulan kami, jadi pemahaman akan sejarah masa lalu bisa dibentuk dalam pemahaman akan mengenai sejarah. Setiap negara berhak menentukan defense heritage bagi bangsanya. Bangunan bersejarah adalah signifiong yang memiliki pertanda signifie bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang selalu berjuang, pantang menyerah, guyup, dan bersatu dalam mempertahankan rasa kebangsaan dan kewarganegaraan Indonesia. Saat ini pemahaman cagar budaya bernilai pertahanan itu hanya menjadi tupoksinya Kemendikbud, padahal terdapat peran besar Kemhan dalam hal pembangunan narasi dan pemanfaatannya. Pemahaman sejarah yang sama akan benda, bangunan, atau peninggalan bersejarah akan memberikan suatu pengikat kebersamaan sebagai bangsa Indonesia yang tidak mudah runtuh dan digoyahkan. Selain itu, terdapat nilai investasi yang dapat memberikan kemakmuran sebanyak-banyaknya bagi bangsa Indonesia apabila defense heritage dapat dikelola dengan baik, lebih adil, dan lebih berkelanjutan sesuai prinsip-prinsip modernisme zaman. Perlu ada kemauan kuat untuk mempelajari sejarah Yahudi secara utuh dari berbagai perspektif ilmu, sebanyak-banyaknya mencari narasumber. Perlu ada pengakuan secara umum bahwa WNI bebas menentukan agamanya, dan urgensi menuliskan agama pada KTP perlu dipertanyakan kembali. Jadi kalau kita tarik ke tadi ya, adanya bangunan, sinagoga, makam-makam Yahudi ini ya, ketika kita sudah menetapkan sebagai cagar budaya daerah maupun nanti naik statusnya cagar budaya nasional, di situ nanti bisa menjadi rujukan ilmiah. Jadi kalau ada orang-orang di seluruh dunia yang meneliti tentang Yahudi di ASEAN misalkan atau di Indonesia, bisa dirujuk ini karena sudah Indonesia mengenalnya, mengidentifikasikannya dan mengakuinya, melindunginya secara hukum gitu, bahwa itu miliknya orang Indonesia gitu. Tanpa kita melihat itu tadi ya, karena kita bangsa ini kan masih bergerak ya, masih menuju bangsa yang menjadi lebih baik gitu ya, masih bangsa yang masih belajar menjadi toleran. Itulah, itu menurut kami salah satu peran kita semua di sini untuk membangun public awareness. Demikian mungkin paparan dari kami. Terima kasih terutama kepada Ibu Monique Riekers ya dari Hadassah Indonesia telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan heritage kaitannya dengan Jewish heritage di Indonesia. Terima kasih Bu Moderator. Ya, terima kasih Bu Jane. Ini luar biasa ya, banyak sekali informasi yang penting dan saya jadi sayang sekali ya Bu Jane dulu belum
meneliti tentang cagar budaya dan juga defense heritage ini, karena satu-satunya sinagoga yang pernah ada di Indonesia sudah keburu tidak ada lagi gitu ya Bu ya, sudah berubah menjadi hotel. Padahal seandainya ya Ibu berapa tahun ya kira-kira 10 tahun lebih cepat mungkin ya, itu bisa dicegah sehingga kita punya peninggalan dari Yahudi Irak. Persoalan komunitas, persoalan keberadaan Yahudi di Indonesia ini sebenarnya ya kalau kita lihat pada periode sejarah itu tidak menjadi persoalan ya dalam masyarakat kita. Beberapa interview yang saya lakukan kepada orang-orang tua yang tinggal di Banda Aceh, salah satunya adalah ketika saya bertanya dengan keberadaan orang-orang Yahudi di Banda Aceh, apakah ada perasaan kekhawatiran? Karena kan kalau kita lihat sekarang kan image cenderung dikonotasikan dengan keterkaitan orang-orang Yahudi ini menjadi bagian dari bagian dari gerakan Zionis yang ada di Israel. Orang-orang tua dulu tidak pernah mempersoalkan ya kalau mereka Yahudi kenapa, itu juga menjadi seperti halnya etnis komunitas lainnya juga, seperti komunitas Tionghoa, Tamil, kemudian komunitas dari budaya lain gitu. Justru tahun 80-an sentimen tentang anti Yahudi ini semakin besar di Indonesia. Jadi kalau bicara Yahudi dalam konteks bernegara dan dasarnya akademik, saya rasa tidak menjadi satu persoalan ya. Mereka diakui menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Sebenarnya kalau kita mau jujur, ini DNA kita ini kan pencampuran dari beragam DNA sebenarnya. Ya, DNA kita ini kalau diperiksa ini campuran dari beragam DNA. Jadi orang-orang Yahudi yang dulu itu kan banyak menikah dengan orang-orang yang bukan Yahudi gitu ya. Nah, jadi kalau kita dari sejarah lalu kan betul-betul sudah menjadi bagian dalam masyarakat Indonesia. Tapi kalau kita lihat dalam praktiknya tidaklah semudah itu gitu. Tidaklah semudah itu karena isu Yahudi ini kan sangat sensitif ya. Isu Yahudi sangat sensitif. Seperti kita lihat dalam hal izin untuk mendirikan rumah ibadah ya, yang SKB 2 Menteri. Itu kan jelas sangat merugikan bagi penganut yang memang agamanya itu belum diakui secara resmi oleh pemerintah. Sebenarnya kan sebenarnya tugas pemerintah kan bukan meresmikan agama, tapi tugas pemerintah adalah melindungi agama. Itu yang paling penting kan. Itu bagian dari konsepsi hak asasi manusia. Berbeda kalau kita lihat, yang menarik ya ketika kita lihat komunitas Yahudi yang ada di Tondano ya, Sulawesi Utara dan di Kota Manado, itu mereka bisa memiliki sinagog ya, kemudian komunitasnya diakui oleh pemerintah daerah. Secara akademik, secara kita lihat histori sosial, saya rasa tidak menjadi persoalan ya, tidak menjadi masalah gitu ya. Tapi dalam prakteknya itu tidak semudah yang kita bayangkan karena isu Yahudi ini sangat sensitif ya, sangat sensitif, mudah untuk digoreng karena politik Indonesia kan politik goreng ya, semua digoreng ya kalau memang mengganggu kepentingannya. Memang secara konsep itu mudah untuk kita diskusikan, tapi dalam praktik memang ya, tidak semudah yang kita bayangkan. Demikian Mbak Moni. Kalau saya melihatnya bahwa seolah-olah sejarah Yahudi ini adalah sejarah yang jauh daripada sejarah Nusantara gitu. Jadi tidak ada suatu atribut pengikat dengan sejarah orang Indonesia dengan sejarah bangsa Yahudi. Padahal tadi sudah disebutkan Pak Poncut kan ada bukti bahwa ada orang Yahudi yang datang kemudian menetap ya, punya anak bahkan sampai cucu gitu ya di Indonesia ini. Kemudian bahkan tadi kan disebut Pak Sani juga mau meninggal dimakamkannya secara Yahudi ya, itu dari sisi bangsa ya. Kemudian yang kedua dari sisi agama, banyak juga teman-teman saya gitu ya, orang Kristen sebetulnya beragama Yahudi tapi di KTP-nya agamanya ya kosong aja, strip gitu, karena tidak mau
tidak mau gitu ditulis Yahudi. Lagi pula orang Indonesia kan secara hukum juga hanya mengakui 6 agama gitu ya. Banyak juga teman-teman saya orang Ortodoks akhirnya ditulis Katolik saja, padahal dia Katolik Ortodoks bukan Katolik Romawi gitu. Nah ini narasi-narasi kebangsaan dan kewarganegaraan kita yang menurut saya masih menjadi PR bersama gitu, terkait tentang bagaimana sih memaknai Yahudi gitu dan apa perannya bagi bangsa Indonesia. Karena kalau orang Yahudi baik dia secara darah maupun secara agama kemudian sudah mengikatkan diri tadi kalau dari syarat-syarat citizenship sebagai orang Indonesia, artinya sudah berpandangan Pancasila gitu. Jadi kita tidak melihat lagi banyak peninggalan ataupun banyak sejarah masa lalu yang tidak boleh dilupakan gitu. Jangan gara-gara alasan politis, misalkan kalau secara posisi politik kita kan kita sering bilang di DKPBB Indonesia bersama Palestina, selalu itu ya, tapi itu hal yang berbeda, latar belakangnya keturunan apa atau bangsa agama apa gitu sudah tidak melihat itu ya, kita melihat ya sebagai orang Indonesia gitu. Hanya memang sejarahnya tadi kalau yang saya katakan di awal-awal kan sejarah Yahudi ini unik gitu ya, dan bagi kami ahli heritage menjadi suatu informasi yang luar biasa, suatu mahakarya Tuhan kalau boleh saya katakan, karena setiap negara pasti ada Jewish heritage-nya gitu. Bahkan di negara yang mayoritasnya pun bahkan negara Islam itu Iran kan di Persepolis itu ada Jewish heritage-nya juga gitu. Jadi kalau saya lihat itulah hal-hal seperti itu yang seolah-olah kok sejarah Yahudi jauh gitu, nggak ada hubungannya lah dengan sejarah Nusantara gitu ya. Padahal kita melihatnya justru saling terkait gitu. Kita dari perjuangan Nusantara kemudian masuknya Belanda, kan ada juga Belanda yang berdarah Yahudi. Nah hal-hal seperti itu yang narasinya kurang ditampilkan gitu, kurang ditonjolkan gitu ya. Dan bukan berarti juga kita harus pro dengan politik Israel atau seperti apa, itu kan beda hal lagi, itu beda ranah lah gitu kan. Kita melihatnya di sini adalah kebangsaan kita gitu ya, sebagai bangsa yang bermartabat, artinya kita bangsa yang harus menjadi toleran, itu harus gitu, bangsa yang bermartabat, bangsa yang toleran gitu. Dan kita artinya toleran ya memaknai semua identitas, semua latar belakang yang tercampur baur tadi kemudian menjadi inilah Indonesia ya. Kalau kata peneliti LIPI kan, being Indonesia menjadi Indonesia gitu ya, itu proses, dan memang dikatakan proses berbangsa bernegara kita ini belum selesai gitu ya kalau saya boleh lihat. Kemudian itu di dalam DKPBB Indonesia bersama Palestina, tapi pengakuan Yahudi ataupun adanya komunitas Yahudi ataupun ada peninggalan jejak Yahudi di Indonesia tidak boleh kita kemudian kita kaitkan gitu, kemudian ini tidak penting atau ini suatu hal yang tidak berguna bagi keberbangsaan kita atau kewarganegaraan kita. Itu suatu cara pandang yang menurut kami masih sempit, karena itu dua hal yang sangat berbeda antara politik dengan rasa berbangsa bernegara tadi. Menurut kami seperti itu, dan itu suatu perjalanan panjang ya, karena pengakuan tidak hanya Yahudi ya, banyak gitu yang tidak diakui gitu secara hukum dalam konteks yang sekarang ya, Indonesia itulah kaum les miserables gitu ya, kalau kaum yang marginal gitu ya, sebetulnya mereka ada dan mereka berperan gitu, mereka hidup kemudian punya KTP Indonesia, hidup bermata pencaharian di sini, berkarya ya bagi bangsa gitu. Tapi kok negara ya itu tadi ya, bukan negara agama, bukan negara sekuler, kita negara bukan gitu. Itu kalau saya lihat ya, kita makanya harus bertindak nyata. Jadi kita jangan lagi teori, jangan lagi berfilsafat ria, tapi kita nyata apa gitu. Kalau saya sangat apresiasi ya Bu Monik ini, kita kenal waktu di IFI Bu di 2017 ya, waktu itu ada film Toleran, itu saya sangat mengapresiasi gitu, Hadasa of Indonesia bisa mengedukasi masyarakat ya, itu langkah nyata Bu Monik yang mungkin bisa menginspirasi Bapak Ibu dengan profesi masing-masing. Makasih Bu. Yang paling mendasar adalah dalam masyarakat kita belum bisa membedakan siapa itu Yahudi, apa itu Israel, dan apa itu Zionis. Jadi semua jadi satu, ya. Semua jadi satu. Kemudian kalau kita mau contoh kota toleransi di Indonesia dengan indeks toleransi yang skornya tinggi, itu salah satu contoh adalah Manado. 3 pertanyaan tadi, bahwa ada stigma, kemudian ada persepsi negatif, dan juga tadi ada penemuan tulang belulang di Sangir ya. Ya kebetulan kami juga orang Manado, Minahasa, kami di Amurang, dan ketika kami penelitian di sana ada juga Jewish Heritage itu. Mungkin
bisa menambah data ya. Dan kalau stigma tadi kan kami katakan ya bahwa ada 3 diksi yang dihindari gitu orang Indonesia, anti lah gitu ya, atau cenderung tidak mau mengenal lebih lanjut. Itu ada 3 ya, komunis, LGBT sama Yahudi. Jadi itu seolah-olah mendarah daging gitu ya, bahwa kita ini nggak ada kaitan lah, nggak ada urusan gitu ya dengan 3 diksi itu. Padahal itu tadi kembali, kita kan negara Pancasila gitu ya, negara yang tadi saya katakan Pancasila itu tidak kaku, akan bergerak mengikuti perkembangan zaman. Kalau zaman sekarang kan sudah ada artificial intelligence, kemudian sudah era robotik. Nah, orang sudah ke Mars, masa kita masih mempertanyakan suatu identitas gitu, ataupun orientasi seksual seseorang, ataupun stigma terhadap bangsa lain gitu. Jadi kalau menurut kami ini suatu kuncinya pendidikan ya. Tadi disebutkan dari penanya juga, kami setuju bahwa memang ujungnya adalah ke kurikulum tadi, tapi tetap edukasi dari kita ini, dari komunitas tetap harus hidup, tetap harus berjalan. Bahkan kalau bisa ada webinar series gini ya. Kalau kami ikut di Rumah Produktif Indonesia, di sini organisasi anak muda isinya dari berbagai macam, ada kami ya Katolik saya, terus kemudian ada teman-teman dari Muslim, ada yang penganut kepercayaan, ada yang orang macam-macam ya, ada Bali, ada Makassar, nah itu dari segala latar belakang lah ya, kita bersatu gitu dalam organisasi Rumah Produktif Indonesia atau RPI. Dan tujuannya memang mengedukasi masyarakat dari berbagai webinar, macam-macam webinarnya. Ada webinar bagaimana meraih beasiswa di luar negeri, bagaimana kemarin itu memahami terorisme di Indonesia, kemudian ya yang sekarang ini jejak Yahudi di Indonesia gitu kurang lebih. Jadi menurut kami tetap kuncinya adalah kalau secara ideal ya, kita ngomong secara ideal memang tadi ya itu harus berubah, peraturan-peraturan yang tidak toleran dari mulai undang-undang sampai kepada perda, perwali harus berubah gitu. Memang akhirnya mengakui dan tidak lagi memarjinalkan semua orang Indonesia apapun latar belakangnya. Terima kasih Pak Poncut juga Bu Jen. Nah, sebelum kita mengakhiri ya, saya minta Pak Poncut dan Bu Jen memberikan kata penutup, pesan-pesan buat kita semua yang mendengarkan, dan mungkin juga apa sih kira-kira yang bisa kita lakukan. Kapasitas kami ya sebagai peneliti Defense Heritage, itu kami berfokus memang kepada pengembangan dan juga pengakuan akan adanya heritage di Indonesia. Jadi kami fokusnya kepada pengembangan heritage itu sendiri. Kami tidak melihat atau tidak memilah, oh ini heritage-nya bangsa Yahudi jadi nggak perlu diteliti gitu. Kami tidak begitu, jadi lebih kepada heritage secara umum. Dan Jewish Heritage seperti yang tadi telah kami katakan bisa menjadi narasi ya untuk memahami bahwa Indonesia ini bangsa yang menerima semua kalangan, bangsa toleran. Kemudian apabila ada semacam persepsi ataupun yang salah ataupun misinformasi atau hoax ya, karena kita hidup di era sosial media ya, sebisa mungkin kita bisa cari, kita rajin baca, kita cari informasi yang bisa menjadi penanding bahwa ujungnya adalah Indonesia ini bangsa yang berhak menjadi beradab, berhak menjadi modern, berhak menjadi toleran. Jadi kita harus lawan itu semua narasi-narasi yang mengarah kepada intoleransi dan kekerasan atau pemahaman yang salah tentang, atau pemahaman yang marginal, atau pemahaman yang menomorduakan orang lain itu ya, tidak perlu ada. Kemudian kalau kita lihat dari aspek investasi juga, kalau kita sudah mengakui, sudah banyak penelitian, sudah ada semacam narasi-narasi ataupun buku tentang jejak Yahudi di Indonesia gitu ya, kita bisa menjadi salah satu pusat penelitian Yahudi di ASEAN. Nah, karena kita 40% wilayah ASEAN itu wilayah Indonesia, juga kita punya peneliti-peneliti yang kompeten di bidang heritage. Nah, kita bisa itu menjadikan Indonesia sebagai pusat penelitian jejak Yahudi di ASEAN gitu. Dan itu menurut saya langkah yang baik agar tujuannya adalah tetap bagi bangsa Indonesia ya, karena
pemanfaatan heritage adalah kemakmuran bagi Indonesia semakmur-makmurnya gitu. Jadi bukan untuk orang lain, bukan untuk tujuan-tujuan lain, tapi bagi bangsa Indonesia semuanya, punya dampak bagi masyarakat ketika kita punya penelitian tentang heritage pada umumnya maupun Jewish heritage di Indonesia pada khususnya. Terima kasih kesempatannya atas webinar kali ini yang sangat bermanfaat. Semoga kita bisa menjalin silaturahmi ya. Saya tidak memberikan kesimpulan Pak Monik, tapi harapan ya. Ya, harapan. Harapan saya mudah-mudahan dengan kita mengikuti acara diskusi ini ada perubahan dalam kita mempersepsikan orang-orang Yahudi ya. Bagaimanapun mereka pernah menjadi bangsa mulia ya. Bani Israel bagaimanapun mereka pernah menjadi bangsa mulia ya. Dan satu-satu umat yang pernah merasakan makanan surga itu adalah Bani Israel. Mana ya Pak? Makan mana? Dan Islam, Kristen, dan Yahudi Abrahamic religion, dan bicara dalam konteks sejarah mereka adalah bagian dari masyarakat Nusantara, maka kita harus memiliki satu persepsi cara pandang yang positif dalam melihat semua bangsa, semua etnis ya. Makanya orang banyak bertanya ke saya gitu, Pak Puncut orang Aceh gitu ya, orang Aceh Muslim, kok sampai tertarik dengan penelitian Yahudi? Justru saya bertanya kepada orang yang bertanya gitu. Kenapa kalau saya orang Aceh gitu? Apa bedanya saya dengan tidak orang Aceh gitu? Akhirnya saya katakan bahwa memang orang Aceh itu bangsa kosmopolit ya, karena yang pertama ya, karena posisi geografisnya itu, jadi orang Aceh dari dulu yang sudah terbiasa menjalin interaksi hubungan dengan bangsa-bangsa di luar sebenarnya. Ya, jadi bukan sesuatu yang sebenarnya sesuatu yang aneh gitu ya. Jadi itu sebenarnya hal yang biasa gitu. Tapi kenapa sekarang menjadi luar biasa? Karena memang kondisi intoleran gitu ya, kemudian Yahudi itu kata-kata yang sangat sensitif gitu. Ketika kita bicara Yahudi langsung bisa salah menjadi dianggap nanti wah ini ada apa ini, ada kepentingan apa ini. Karena juga saya sebenarnya lama juga curhat dengan Mbak Monik ya, tahun 2013 saya menjadi korban ya. Saya pernah menjadi korban. Sebenarnya saya waktu menerima undangan Mbak Monik untuk berbicara ini, saya sebenarnya bertanya ini saya terima atau tidak sebenarnya gitu ya. Karena sekarang fokus kajian saya ke fokus Samudra Hindia Mbak Monik, ya, kerjasama antara Aceh dengan Samudra Hindia. Baik Mbak Monik, terima kasih pada bapak-bapak, ibu-ibu semua yang telah hadir dalam diskusi. Semoga jangan terputus di sini. Semoga kita terus terjalin silaturahmi ya melalui komunikasi, pertanyaan dan lain-lain. Baik, terima kasih Mbak Monik. Ya, sama-sama, terima kasih. Ya, tadi Pak Puncut menjelaskan tahun 2013 itu beliau itu menjadi narasumber untuk liputan saya. Bapak Ibu masih bisa nonton. Jadi memang Pak Puncut ini berani luar biasa ya. Liputan saya waktu itu di sebentar sini. Metro TV ya. Di Metro TV, iya. Saya masih menjadi wartawan aktif. Bapak Ibu bisa nonton ya. Ini ada Pak Puncut. Judulnya Komunitas Yahudi di Indonesia di YouTube Fakta Israel. Judul aslinya Berdarah Yahudi, Bernafas Indonesia. Nah, Pak Puncut ini saya wawancara sebagai peneliti dari Aceh, dan ada satu lagi pembicaranya adalah peneliti linguistik dari Maluku yang menemukan kesamaan bahasa-bahasa di Maluku itu sama dengan bahasa Ibrani. Nah, mungkin kapan-kapan kita akan undang dan kita akan bahas bersama. Karena masih berkaitan dengan heritage juga. Tetapi jika ingin tahu kenapa sampai Pak Puncut dibully, ya inilah gara-gara liputan Berdarah Yahudi Bernafas Indonesia. Selain Pak Puncut dibully, saya juga dibully ya oleh sebuah organisasi ormas Islam, dan saya diadukan ke Menko Polkam, diadukan ke KPI karena tayangan ini. Tetapi ya puji Tuhan, sekarang justru semakin banyak orang ingin tahu tentang Israel, semakin banyak orang ingin tahu tentang Yahudi, dan semakin banyak orang ingin saling mengenal. Karena memang itulah kita ya Bapak Ibu, kita lahir nggak bisa milih jadi orang apa, benar nggak?
Jadi memang kita harus hanya bisa menerima, saling menerima satu dengan yang lain. Dan yang terutama adalah kita berbeda itu menyenangkan gitu ya. Jadi jangan parno dengan perbedaan, jangan baper dengan melihat komunitas agama lain atau komunitas dari negara bangsa lain. Karena kita kita ini manusia, sesama manusia yang tidak bisa memilih menjadi orang apa, dan kita hanya bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih, saya sungguh berterima kasih kepada Pak Koncut, kepada Bu Jen untuk kesempatannya, untuk ilmu yang dibagikan, kepada para Bapak Ibu yang turut serta dalam acara hari ini. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan, banyak gangguan. Semoga ke depan lebih baik lagi dan semakin menyenangkan ya untuk berbicara dan menambah wawasan bersama-sama, saling mengedukasi bersama-sama. Terima kasih, acara sudah selesai. Sampai berjumpa kembali di diskusi toleransi yang lainnya. Salam toleransi semua. Tuhan berkati terus maju. Ya.